Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Ramadhani Akbar dari program studi Akidah dan Filsafat Islam kelas A3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah logika. Yang pertama, kita akan membahas tentang genealogi logika atau sejarah dan pengertian logika itu sendiri. Logika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang sifat dan jenis cara berpikir, termasuk hubungannya dengan matematika dan disiplin ilmu lainnya. Logika berasal dari kata Yunani, yakni logos, yang memiliki berbagai macam arti. Diantaranya adalah kata, pemikiran, ide, argumen, alasan, atau prinsip. Logika adalah ilmu penalaran yang diturunkan dari tradisi Yunani kuno. Baik Plato maupun Aristoteles memahami bahwa logika adalah studi argumen dari perhatian pada kebenaran argumentasi pada abad pertengahan. Logika Aristotelian atau dialektika dipelajari bersama dengan tata bahasa dan retorika. Logika dalam filsafat Islam juga berkontribusi pada pengembangan logika modern, khususnya pengembangan logika Avicennian. Logika Avicennian telah berkontribusi dalam mengenalkan silogisme, hipotesis, logika temporal, logika modal, dan logika induktif. Pada abad ke-18, Immanuel Kant berpendapat bahwa logika adalah suatu yang harus dipahami sebagai ilmu penilaian, sehingga kesimpulan logika yang valid mengikuti dari fitur struktural penilaian. Sedangkan pada abad ke-20, Gottlob Frege, Alfred North Whitehead, dan Bertrand Russell mengeluarkan karya yang mengemukakan tentang logika simbolik. Logika baru ini diuraikan dalam karya mereka yang diberi judul Principia Mathematica. Dalam karya tersebut, logika adalah sesuatu yang memiliki cakupan cukup jauh dan lebih luas daripada logika Aristotelian. Bahkan logika simbolik mengandung logika klasik di dalamnya. Meskipun sebagai bagian kecil, logika simbolik adalah logika yang hampir menyerupai kalkulus matematika dan berkaitan dengan simbol satu sama lain. Logika mencoba untuk menguak tentang bagaimana pernyataan yang benar, bagaimana suatu argumen dianggap baik, dan bagaimana mendeteksi kekeliruan dalam penalaran. Jika dilihat dari perjalanan sejarahnya, logika adalah ilmu yang juga mengalami perkembangan pada prosesnya. Akibatnya muncul lebih banyak cara berpikir dan penalaran. Dengan kata lain, perkembangan logika pun melahirkan beberapa jenis logika. Selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu materi tentang logika, yaitu probabilitas. Probabilitas atau probability adalah kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Probabilitas dinyatakan dalam angka pecahan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Probabilitas berguna untuk membantu mengambil keputusan dan meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan kehidupan di dunia tidak ada kepastian, sehingga diperlukan untuk mengetahui berapa besar probabilitas atau kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Logika sangat diperlukan agar kita dapat menentukan apakah diri kita akan ikut arus atau dapat berpikir mandiri serta objektif. Contoh probabilitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya kemungkinan munculnya angka tertentu saat melempar dadu dalam permainan monopoli. Jadi kan dadu itu ada 6 sisi dan pasti ada kemungkinan yang pasti itu satu dari 6 sisi itu keluar angkanya, dan itu bisa dihitung dari
probability. Yang kedua yaitu kemungkinan munculnya sisi angka atau gambar saat melempar koin. Seringkali kita saat melihat pertandingan sepak bola akan dimulai, kita akan melihat coin flip atau kita melihat melempar koin. Jadi itu ada dua dari satu kemungkinan yang pasti terjadi, yaitu munculnya sisi angka atau gambar pada koin itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang logical fallacy. Tapi saya tidak akan membahas logical fallacy secara seluruhnya. Saya akan membahas salah satu logical fallacy, yaitu kesesatan metaforis. Kesesatan metaforis yaitu kesesatan berpikir terjadi karena perpindahan antara arti yang sebenarnya bertukar dengan arti kiasan. Nah, kasus demikian biasa terjadi dalam dunia seni sastra dan lawakan, tetapi juga biasa dipakai dalam percakapan yang bersifat pelintiran. Kesesatan metaforis atau fallacy of metaphorization adalah kesalahan dalam berpikir karena penggunaan kata-kata kiasan. Jadi arti sebenar dan arti kiasan itu bercampur. Misalnya ada seseorang mengatakan memimpin negara itu ibarat naik sepeda, harus bisa menjaga keseimbangan dalam berpolitik. Sedangkan orang satunya mengatakan bukan, memimpin negara itu seperti mengasuh anak, harus tahu kapan waktu untuk memanjakan dan kapan waktu untuk memberi hukuman. Nah, dalam contoh percakapan dua orang tersebut, penggunaan kiasan dalam menjelaskan cara memimpin negara, hal ini tentu menyesatkan karena masalah inti yang dibahas menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga bisa diartikan bahwa negara itu jelas bukan sepeda dan negara juga jelas bukan seorang anak. Jadi audien itu kurang mengerti apa yang mereka berdua bicarakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.